Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu proposal SDP Riset PKMPM 10 yang berjudul Diari Konsumsi Sayur dan Buah sebagai Media Edukasi dalam Meningkatkan Konsumsi Sayur dan Buah pada Anak Sekolah Dasar. Yang beranggotakan saya sendiri, Rendidian dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran, Safira Syahrani dari D4 Manajemen Pemasaran, Danang-Tri dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Felicia Adventa dari S1 Akuntansi, Parastuti Putri dari D4 Administrasi Perkantoran. Berikut ini adalah latar belakangnya. Sayur dan buah merupakan makanan rendah kalori yang terdiri atas 80% air dan kaya serat berguna untuk menjaga kesehatan. Sayur dan buah merupakan sumber vitamin dan mineral yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Sayur dan buah merupakan salah satu makanan rekomendasi untuk diet seimbang dan sehat. Anak-anak tidak boleh dipaksa untuk makan, mereka perlu diberi kebebasan dalam memilih makanan, terutama sayur dan buah. Salah satu cara efektif untuk membantu meningkatkan konsumsi sayur dan buah pada anak-anak adalah melalui permainan edukasi. Maidora merupakan sarana edukasi untuk melatih kebiasaan makan sayur dan buah dalam bentuk pembuatan buku diari. Berikut ini adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara agar anak-anak dapat meningkatkan pengkonsumsian buah dan sayur? Yang kedua, bagaimana cara memberikan pemahaman mengenai diari konsumsi sayur dan buah sebagai media edukasi dalam meningkatkan konsumsi sayur dan buah pada anak sekolah dasar? Yang ketiga, apa tujuan dari pemberian pemahaman mengenai diari konsumsi sayur dan buah? Berikut ini adalah tujuannya. Yang pertama, mengetahui bagaimana cara agar anak-anak dapat meningkatkan pengkonsumsian buah dan sayur. Yang kedua, mengetahui cara memberikan pemahaman mengenai diari konsumsi sayur dan buah sebagai media edukasi dalam meningkatkan konsumsi sayur dan buah pada anak sekolah dasar. Yang ketiga, mengetahui tujuan dari pemberian pemahaman mengenai diari konsumsi sayur dan buah. Luaran yang diharapkan. 1. Terbentuknya karakter jujur dalam diri anak-anak. 2. Terbentuknya kesadaran anak-anak dalam mengkonsumsi buah dan sayur. 3. Termotivasinya anak-anak untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang buah dan sayur. 4. Laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman, dan pelaksana kegiatan. Manfaatnya. Manfaat bagi orang tua dan mahasiswa. Sebagai sarana mahasiswa untuk melakukan pengabdian dalam masyarakat. Selain itu, bisa mengurangi beban orang tua dalam menyadarkan anak-anaknya akan pentingnya konsumsi buah dan sayur. Manfaat bagi anak-anak yaitu supaya dapat termotivasi untuk mengonsumsi buah dan sayur dan menilai kejujuran anak. Gambaran umum masyarakat mitra. Yang pertama, gambaran wilayah. Desa Wasiat Padukuhan Bakur, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo adalah desa yang memiliki luas wilayah yang besar dibandingkan dengan desa yang lainnya di Kecamatan Ngombol. Selain memiliki luas wilayah yang besar, desa ini memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Keberadaan instansi pendidikan seperti sekolah dasar sangat mencukupi masyarakat yang ada di wilayah Wasiat dan sekitarnya. Yang kedua, permasalahan
topik masalah yang dialami oleh anak sekolah dasar khususnya di SD Negeri Bukur ini adalah masih sangat kurangnya pemahaman dalam hal konsumsi sayur dan buah untuk peningkatan gizi seimbang. Karena pada usia ini kerap terjadi anak menolak makanan yang tidak disukai dan lebih memilih makanan yang disukai saja. Misalnya jajanan ciki dan yang lainnya. Jika ini terus dibiarkan terjadi, maka akan menyebabkan adanya kebiasaan buruk dan juga berdampak buruk pada kesehatan maupun pertumbuhan anak. Untuk itu perlu adanya sosialisasi penyuluhan terkait kondisi ini, baik kepada orang tua maupun siswanya secara langsung, agar persoalan ini dapat terminimalisir dan siswa dapat memiliki kesehatan maupun pertumbuhan lebih baik, karena kebutuhan gizi yang seimbang dapat tercukupi atau terpenuhi dengan rutin mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Yang ketiga, sasaran program yaitu anak-anak dari SD Negeri Bukur dari kelas 1 hingga kelas 6. Next. Metode pelaksanaan, tempat, waktu, dan tahapan. Waktu dan tempat pelaksanaan. Program pelatihan Maidora atau Diary Konsumsi Sayur dan Buah ini dilaksanakan dengan kurun waktu 3 bulan yang bertempat di SD Negeri Bukur, Desa Wasiat, Pedukuhan Bukur, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Nah, yang selanjutnya adalah langkah perancangan dan pembuatan yang dibagi menjadi dua, yaitu persiapan umum dan rancangan desain. Nah, untuk perancangan umum sendiri itu meliputi penyusunan proposal, pembuatan anggaran dana, dan pematangan konsep program pendampingan pelatihan Maidora yang akan dilaksanakan di Desa Wasiat, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Nah, pada tahapan ini, nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengajuan surat izin dan kerjasama dengan mitra. Mitra program pelatihan dan pendampingan ini adalah tenaga administrasi sekolah dasar di unit pelaksana teknis pelayanan pendidikan Kecamatan Ngombol. Untuk rancangan desain sendiri, merancang desain itu diawali dengan membuat draft dan matriks pelaksanaan program. Nah, pada tahap ini tim PKM akan menyusun jadwal pelaksanaan program. Nah, materi dari pelatihan juga akan dirancang pada tahapan ini. Permainan ini akan dilaksanakan selama 1 kali pertemuan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pelatihan dan pembimbingan mengenai peningkatan konsumsi sayur dan buah pada anak sekolah dasar. Permainan ini digunakan untuk mempermudah anak dasar memahami pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah. Untuk selanjutnya, ada tahapan pelaksanaan yang dibagi menjadi 3, yaitu tahapan awal, tahapan pelaksanaan, dan tahap akhir. Untuk tahap awal sendiri atau koordinasi tim, itu tahapan ini dilakukan koordinasi tim dan berkonsultasi kepada dosen pembimbing untuk melakukan pematangan konsep yang telah direncanakan. Nah, selanjutnya dilakukan koordinasi kepada sasaran, khususnya anak usia sekolah dasar dan masyarakat di sekitar SD Negeri Bukur untuk pelaksanaan program diary konsumsi buah dan sayur. Nah, untuk tahap pelaksanaan itu juga dibagi menjadi 3, yaitu sosialisasi, materi, dan edukasi, dan yang ketiga adalah post-test. Untuk materi sosialisasi, kegiatan ini ditujukan untuk menyadarkan anak usia dasar dan masyarakat di sekitar SD Negeri Bukur mengenai pentingnya konsumsi buah dan sayur demi pemenuhan kebutuhan gizi seimbang untuk menunjang pertumbuhan dan kecerdasan. Sosialisasi ini melibatkan seluruh warga sekolah SD Negeri Bukur dan masyarakat sekitarnya. Untuk materi dan edukasi itu yang jelas kita akan melakukan edukasi gizi. Nah, kegiatan inti dari pengabdian masyarakat ini adalah edukasi mengenai gizi seimbang yang bertujuan agar responden dapat memahami dan mengaplikasikannya. Mengaplikasikan pentingnya gizi seimbang yang sehat dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Nah, adapun teknis pelaksanaan edukasi gizi yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama ada edukasi gizi diberikan melalui penyuluhan atau buklet dan contoh menu sehat dan seimbang. Yang kedua, edukasi gizi itu dilakukan kepada seluruh warga SD Negeri Bukur dan masyarakat sekitar. Untuk post-test sendiri,
Post-test itu tuh kegiatan menguji tingkat pengetahuan responden tentang materi yang telah disampaikan. Kegiatan ini dilakukan saat penyampaian materi sudah selesai. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan setelah mendengarkan paparan yang disampaikan. Nah, untuk tahap akhir, pada tahapan ini kita akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program pengabdian. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan pembuatan laporan akhir pelaksanaan secara tertulis serta dokumentasi berupa foto dan video. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait jadwal kegiatan yang telah kami susun di dalam proposal kegiatan kami. Yang pertama ada perencanaan kegiatan yang ditanggung-jawabi oleh Felicia. Yang kedua ada pengajuan surat izin dan kerjasama dengan mitra yang ditanggung-jawabi oleh Putri. Dan ketiga ada persiapan program pelatihan dengan mitra yang ditanggung-jawabi oleh Safira. Dan keempat ada pelaksanaan kegiatan yang ditanggung-jawabi oleh Dian. Yang kelima ada sosialisasi pelatihan Maidura, itu ditanggung-jawabi oleh Danang, saya sendiri. Dan keenam ada pemberian materi dan edukasi ditanggung-jawabi oleh Felicia. Dan yang ketujuh ada pelaksanaan post-test ditanggung-jawabi oleh Dian. Dan kedelapan ada evaluasi kegiatan yang ditanggung-jawabi oleh Putri. Dan yang terakhir ada pembuatan laporan akhir serta dokumentasi yang ditanggung-jawabi oleh Safira. Next. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait biaya pengeluaran dari kegiatan ini dan total keseluruhan biaya di dalam kegiatan ini. Yang pertama ada bahan atau perlengkapan penunjang kegiatan dengan biaya kurang lebih 4.500.000. Yang kedua ada bahan habis pakai, ada 300.000. Yang ketiga ada biaya perjalanan atau transport, ada 250.000. Yang keempat, lain-lain meliputi administrasi, publikasi, laporan, ada 1 juta rupiah. Dan total keseluruhan biaya dari kegiatan ini ada 6.050.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.